Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 24 Agustus 2022 dengan Sari Berita. Penuhi kebutuhan infrastruktur akses internet, Bakti Kominfo siap bangun BTS di Kabupaten ND. Pertamina Labuan Bajo bantah terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite di Labuan Bajo. Nama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia akan membangun 59 base transceiver station BTS atau stasiun pemancar dan 54 lokasi akses internet dalam rangka menunjang digitalisasi maupun layanan internet di seluruh wilayah Kabupaten ND pada tahun 2023 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Kepala Divisi Layanan Teknologi Informasi untuk Pemerintah, Latifah Hanum kepada RRI dan Dialog Interaktif Pagi, Senin kemarin mengatakan, Bakti sendiri akan melayani lokasi yang memang belum terlayani oleh penyedia akses internet ataupun operator seluler. Pembangunan BTS perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah agar coverage sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal. Desa atau destinasi wisata, satuan pendidikan, tempat pelayanan publik yang membutuhkan layanan internet dapat mengajukan permohonan pada pihak Kominfo di daerah masing-masing. Terkait penambahan lokasi internet sendiri, yang paling utama yakni ketersediaan listrik. Apabila tersedia, maka tidak menutup kemungkinan akan dipasang akses internetnya. Apabila di lokasi tersebut sudah ada Telkom atau Icon Plus atau mungkin teman-teman penyelenggara internet lainnya, itu kami tidak bisa masuk karena kami tidak boleh mengganggu area bisnis teman-teman penyedia. Tapi apabila lokasi tersebut benar-benar sama sekali tidak tersentuh oleh teman-teman operator penyedia internet, maka kami akan hadir sana selama memang belum diintervensi oleh teman-teman penyedia internet. Dia menambahkan, Bakti pada prinsipnya sebagai penyelenggara penyediaan akses telekomunikasi selalu siap untuk membantu pemenuhan masyarakat khususnya dalam aspek infrastruktur jaringan. Lanjut Latifah, untuk wilayah 3T tidak hanya infrastrukturnya saja yang disiapkan, melainkan juga pengembangan ekosistem dengan pemberdayaan masyarakat di lokasi tersebut. Apabila di desa tersebut pada saat yang menjadi perencanaannya Bakti untuk melakukan bangunan sudah tertangkap sinyal Telkomsel, maka kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo setempat untuk melakukan realokasi ke desa yang memang belum terlayani oleh operator seluler. Jadi jaraknya kurang lebih itu 2 km dari tower existing Telkomsel. Apabila memang tidak tertangkap sinyal, kami bisa bangun. Pembangunan BTS membutuhkan koordinasi yang baik antara Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan penyediaan lahan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pertamina Labuan Bajo membantah beredarnya informasi adanya kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di Labuan Bajo. Ai Elizabeth melaporkan dari Labuan Bajo. Jarak pengiriman dari Riau sampai di sini itu jauh. Kita kan menunggu tangki. Kecuali dia dekat-dekat sini, ya pasti pagi begini minyak terus akan selalu ada. SPBU Wardun Pasar Baru Labuan Bajo membantah adanya kelangkaan bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite di Labuan Bajo. Kepada RRI, Devi Pengawas SPBU Wardun Pasar Baru mengatakan bahwa alasan jarak dari tempat depot BBM yang berlokasi di Riau, Kabupaten Manggarai dan masuk di Labuan Bajo pada sore harinya. Jadi tangki itu dikirim kalau pagi dari sana, masuknya tuh di sini sore. Nah tergantung kapasitas tuh tangki di SPBU berapa. Nah kalau misalnya kayak kita kan hanya 15 KL. Nah, jadi kita hitung tuh biasanya kan kita kan ini tergantung penjualan SPBU tuh kayak apa. Kalau misalnya dia di SPBU-nya tuh 8 KL tuh dia bisa habis baru kita jual pertama. Berarti 8 KL itu kan kita seling-seling sama pertama. Tidak mungkin kita hanya jual satu produk, kita harus jual semua produk. Jadi kalau misalnya dia hanya 8, berarti kalau dia habis, kita kan menunggu pengiriman dari sana. Nah, jadi otomatis dalam rentang waktu penungguan itu kita tetap jual ke tanah. Kecuali dia tuh habis seluruhnya, tidak ada ini apa. Nah kalau habis seluruhnya tuh biasanya tuh di hari Sabtu. Karena pengiriman di hari Minggu itu jarang ada. Kalau Senin, kalau dia stok sedikit, ya memang itu menunggu sore baru dikirim lagi dari Riau.
Sekarang lagi Pertalite kan sekarang sudah JBK. Sekarang kan ada aturan baru tanggal 1 tuh mulai pakai bar. Jadi stoknya tuh pasti nanti diatur dari Pertamina lagi. Kalau langka tuh kecuali kalau dari pusat Kupang tuh tidak ada, baru di sini tuh ini ada, nah itu baru. Ditambahkannya di SPBU Pasar Baru kapasitasnya 15 KL dan dihitung dengan sistem penjualan SPBU itu sendiri. Dirinya juga menambahkan proses pendistribusian membutuhkan waktu 6 hingga 8 jam untuk sampai ke Labuan Bajo. Sehingga dalam rentan waktu menunggu Pertalite tiba, pihaknya tetap menjual Pertamax. Jamal, salah satu staf SPBU Wardun Pasar Baru kepada RRI menyampaikan, dengan kebutuhan BBM masyarakat yang dominan menggunakan Pertalite karena harganya murah, sehingga mau tidak mau masyarakat mengisi bahan bakar jenis Pertamax di kondisi terbatasnya ketersediaan Pertalite di SPBU. Iya, mulai terbatas. Untuk Pertamax masih banyak, terus kalau untuk Pertalite itu sudah terbatas. Dan di Pertamina ini kan sudah mulai terapkan nanti pakai aplikasi My Pertamina. Ya, jadi aplikasi My Pertamina itu untuk yang 4 roda. Sebagai informasi, Pertamina akan menerapkan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk setiap kali pengisian BBM solar subsidi dan Pertalite mulai 1 September 2022 di seluruh Indonesia. RRI SP Labuan Bajo, Ai Elizabeth melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. 3 dusun di Desa Nuamulu, Kecamatan Wolocita, Kabupaten ND dapat bantuan pompa hidram dari Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Soni Aprianto. Selengkapnya, Suimam melaporkan untuk Anda. Dan Ramil 160202 Wolowaru, Letda Infantri Kristianus Sina ketika ditemui RRI di ND Selasa 23 Agustus 2022 mengatakan 3 dusun tersebut antara lain Dusun Biru, Dusun Wolomari, dan Dusun Wololanu. Dijelaskan bantuan pompa hidram untuk Koramil Wolowaru kegiatannya masuk pada satu titik, yaitu di Desa Nuamulu dengan mengambil air dari bawah kali, naikkan ke atas kampung untuk dialirkan ke 3 dusun tersebut. Jadi dari pompa, dari mata air, habis itu ke bak transit, dari bak transit itu diluncurkan ke pipa, pipa itu menuju ke pompa hidramnya itu kami di sana pakai 4 pompa. Dari pompa ini output lari ke bak primer, kita bawa ke gunung dulu, baru dari gunung kita alirkan ke masyarakat. Lanjut, Kristianus Sina menuturkan untuk pengerjaan pemasangan pompa hidram ini pihaknya tidak sendirian tetapi melibatkan warga yang ada di setiap dusun dan diberi waktu pekerjaan hanya 2 bulan saja. Ini kan bukan hanya kami sendiri yang kerja, jadi kami kerja ini bersama masyarakat. Jadi kami atur mungkin hari ini dusun ini, besok dusun ini. Kadang-kadang kami butuhkan hanya 10 orang karena dari kerjaannya. Kalau kerjaannya banyak, kami butuh banyak baru datang supaya masyarakat bisa kerja di kebun, kerja pokoknya sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Jadi kita tidak fokuskan satu hari 3 dusun, tidak. Dilihat dari volume kerja. Ditambahkan, ketika pekerjaan pemasangan pompa hidram semuanya sudah selesai, diharapkan masyarakat yang ada di 3 dusun tersebut bisa mempergunakan air sebaik mungkin dan tetap merawatnya dengan baik, dan kalau ada kerusakan segera melapor ke pihaknya untuk segera diperbaiki karena masih dalam kendali Kodim 1602 ND. Peresmian program Clean Drinking Water Impact Investing Model di Labuan Bajo, NTT pada Selasa 23 Agustus 2022 dihadiri oleh Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT SMI, BPOLBF, CEO dan juga founder PT Mana Indonesia Group, Yayasan Dompet Duafa, serta pemerintah daerah Manggarai Barat. Program bantuan senilai 2,8 miliar ini telah selesai dilaksanakan dan dipergunakan untuk membeli unit mesin pengolah air bersih siap minum. Epi Wahab melaporkan. Kegiatan ini merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PT SMI untuk menjawab tantangan kurang tersedianya air bersih di Labuan Bajo. Selain itu, program ini diadakan di Labuan Bajo untuk memastikan adanya peningkatan status kesehatan dan ekonomi masyarakat Labuan Bajo melalui pemanfaatan mesin pengelola air bersih. Dalam sambutannya, Ramona Harimurti, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT SMI, menyampaikan bahwa program ini merupakan program yang memiliki dampak positif dan terukur secara sosial, ramah lingkungan, dan memberikan keuntungan finansial bagi BUMDes. Tidak berhenti sampai di sini, kami harus menjaga kemanfaatan sosial dan ekonominya dan membuktikan kepada stakeholders kami sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kami. Kegiatan TJSL PT SMI selalu diusahakan untuk mencakup berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan dalam hal ini, dan kegiatan kami juga dimulai dengan mereview, menganalisa kebutuhan dari
daerah yang akan kami salurkan bantuan pendanaannya di Manggarai Barat ini di NTT. Menyadari adanya keperluan air bersih yang cukup tinggi ya Ibu Bapak. Saya juga sudah pelajari tidak hanya dari penyediaan air bakunya, tapi juga distribusinya juga sulit. Maka kami berpikir apa yang bisa kami lakukan dengan batas-batas yang kami miliki untuk bisa berpartisipasi, memberikan bantuan sekedarnya mungkin untuk masyarakat sekitar. Dan terciptalah kerjasama yang menurut saya baik dengan Dompet Duafa dan Mana Indonesia untuk kegiatan Clean Drinking Water Testing impact saat ini yang kita akan serah terimakan hari ini. Kepala Desa Batu Cermin yang mewakili BUMDes menyampaikan rasa terima kasih serta mengapresiasi keterlibatan BUMDes Batu Cermin dalam program ini sebagai penerima mesin yang pertama di Manggarai Barat. Mesin ini selain untuk meningkatkan kesehatan masyarakat juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa. Peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat berarti bagi kami, terutama bagi Desa Batu Cermin, karena mesin ini merupakan mesin yang pertama yang akan diterima di Kabupaten Manggarai Barat ini, dan ini merupakan kepercayaan bagi kami karena Desa Batu Cermin dipercaya untuk mengelola ini. Kami sangat berterima kasih. Di samping mesin ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dalam hal memperoleh air bersih, juga pemberdayaan masyarakat desa. Tentu ini nanti merupakan sebuah unit baru di BUMDes Batu Cermin, unit usaha baru. Di samping unit-unit sebelumnya yang sudah ada unit penyewaan, ada unit perdagangan, ada unit pengelolaan destinasi wisata, ada unit pengelolaan sampah, nanti ditambah satu ini unit pengelolaan air minum bersih. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi desa kami, di mana Desa Batu Cermin ini juga kita mengalami sedikit kesulitan air bersih, di mana masyarakat kami banyak memiliki sumur manual, ada sumur bor, juga masyarakat kami membeli air bersih, membeli air bersih. Nah, dengan adanya nanti mesin penyulingan udara jadi air minum ini, tentu ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat kami, Desa Batu Cermin terutama, dan pada umumnya Kota Labuan Bajo. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi air minum berkualitas tinggi, mengembangkan ekonomi masyarakat melalui bisnis air minum bersih berkualitas tinggi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap teknologi ramah lingkungan agar dapat membantu dan mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam pencapaian target Sustainable Development Goals. RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar, keluarga tangguh bencana merupakan mikrokosmos dari penanggulangan bencana. Laporan selengkapnya, Lady Badin. Penelitian di Jepang itu menyatakan bahwa orang yang selamat dari bencana itu sekitar 70% itu selamat karena ketangguhan. Dia bisa membantu mandiri, menyelamatkan diri sendiri. Sekitar 15% itu keluarga dan orang sekitarnya, dan sisanya itu oleh regu penolong atau pemerintah yang akan datang kemudian. Nah, mungkin beberapa saat. Oleh karena itu kita merasa bahwa memang setiap pribadi sendiri harus mempunyai ketangguhan dalam mempunyai pendidikan untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa. Dalam konteks bencana, keluarga menjadi fokus inti di mana diharapkan dalam upaya peningkatan ketangguhan bencana dan ketahanan terhadap bencana dapat dikembangkan serta diterapkan sebagai proses yang terus-menerus. Demikian seperti yang disampaikan oleh penyuluh bencana BPBD NTT, Fidelia G. Moruk STMM dalam dialog kentongan kemarin. Debbie Moruk menyampaikan bahwa keluarga adalah pilar bangsa ini menghadapi bencana, sehingga BPBD NTT terus melakukan pelatihan dan juga edukasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya memahami apa saja kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya bagi keluarga yang menjadi lingkungan terkecil di masyarakat. Kita harus memahami ancaman dan risiko bencana. Anggota keluarga harus mengenali rumah yang aman terhadap bencana, mulai dari struktur maupun pengaturan perabot dalam rumah. Harus dalam keluarga sendiri harus membuat rencana siaga bencana sejak dini, karena kita harus mengetahui titik kumpul kita di dalam rumah itu, pokoknya yang di tempat yang dianggap aman. Keluarga harus mengenal yang namanya pentingnya tas siaga bencana. Itu ya seperti P3K, pakaian ganti secukupnya, enter, dokumen penting, fluid, selimut dan lain-lain yang dianggap penting. Debbie Moruk menambahkan sasaran prioritas adalah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. BPBD
berharap agar keluarga ditingkatkan keselamatan ketangguhannya dalam menghadapi kemungkinan ataupun potensi bencana. Dirinya mengungkapkan bahwa akar permasalahan di lapangan yang ditemukan adalah kapasitas terkait pemahaman dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan. Dirinya optimis jika masalah-masalah tersebut teratasi, maka korban akibat bencana akan semakin kecil. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 311 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti pendaftaran pelatih dan juga penguji daerah se-Indonesia. Asti Dohu melaporkan. Sebanyak 311 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti pendaftaran pelatih dan penguji daerah se-Indonesia yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 21 Agustus 2022 di Pusdiklat Sorinji Kempo, Pondok Gede, Jakarta Timur. Salah satu pelatih Kempo Manggarai Barat, Nani Suwardi, yang mengikuti kegiatan mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini adalah menjadi pelatih yang mengenal diri dan sebagai persyaratan utama untuk perkembangan Kempo yang ada di daerah, terutama terkait dengan sistem administrasi di Perkemi yang saat ini sudah masuk dalam digitalisasi. Perkemi saat ini segala sesuatunya yang terkait dengan administrasi melalui sistem informasi Perkemi. Nani menjelaskan banyak materi yang bermanfaat saat mengikuti pelatihan. Oke, kegiatan meliputi psikologi olahraga, yang kedua terkait dengan kepemimpinan dan manajemen pelatih, yang berikut juga terkait dengan gizi olahraga, strategi prestasi olahraga. Nah, setelah selesai semua kegiatan itu, kita lanjutkan lagi dengan prakteknya, yaitu kepemimpinan, cara melatih dengan baik. Dia langsung ujian. Nani menerangkan, dampak dari pelatihan ini sangat luar biasa bagi para pelatih, karena pelatih berhak mendapatkan sertifikat sehingga mempunyai kewenangan sebagai pelatih dan penguji di daerah. Sementara itu, Ketua Sorinji Kempo Manggarai Barat, Bella Jeramun, mengapresiasi pelatih Manggarai Barat yang terpilih untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan penataran. Saya sebagai ketua Sorinji Kempo juga di Manggarai Barat nih, saya apresiasi ini karena ternyata satu orang pelatih yang asal Manggarai Barat bisa dilihat oleh provinsi ini untuk diutus sebagai peserta untuk mengikuti penataran pelatih penguji daerah. Bella berharap pelatih yang mengikuti penataran pelatihan bisa meningkatkan latihan di lapangan, khususnya di Manggarai Barat, karena Kempo Manggarai Barat menjadi salah satu yang diperhitungkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan atlet Kempo Manggarai Barat pernah mengikuti PON. Untuk diketahui, pada tahun 2007, Kempo Manggarai Barat mengirimkan 2 atlet ke Prapon, satunya tembus ke PON. Semoga Kempo Manggarai Barat semakin meningkat dan sukses. Asti Dohu, RRI SP Labuan Bajo melaporkan. Berita terakhir. Mosalaki Onekore minta pemerintah perhatikan infrastruktur jalan yang dikeluhkan masyarakat adat karena sudah sekian lama rencana pembangunan tetapi masalah infrastruktur jalan di Kabupaten Ende tetap menjadi masalah yang disoroti masyarakat adat di Kabupaten Ende. Rovinus Wula melaporkan. Melalui rapat koordinasi diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Ende bersama pejabat tinggi lainnya selaku tokoh adat Onekore Don Bosco Wajong meminta pemerintah untuk memperhatikan infrastruktur jalan dalam kota seperti jalan masuk kampung adat Onekore dan beberapa titik ruas jalan dalam wilayah kota termasuk jalan masuk pemukiman warga karena kondisi sampai hari ini sangat prihatin. Don Wajong mengatakan kalau berbicara mendukung pariwisata sudah otomatis tokoh adat mendukung. Tinggal saja transportasi darat, jalan-jalan yang harus diperhatikan. Sampai dengan hari ini di kota saja belum diperbaiki seperti jalan masuk kampung adat Onekore. Don Wajong mengatakan melalui musrembang tahun 2018 silam sudah disetujui akan dilaksanakan pada tahun 2019 mulai dari patung pelajar Onekore sampai Bante. Tetapi dalam perjalanan cuma di jalan Bante. Lalu pertanyaan bagaimana dari patung pelajar dan mau taruh di mana? Apakah itu dibuang saja? Dan itu atas kebaikan Bapak Presiden saja, bukan melalui anggaran APBD. Kebaikan hati Bapak, seorang bupati pada waktu itu. Sehingga kami bisa dapat waktu dari patung pelajar itu sampai dengan di Kotosan. Kami mohon untuk supaya ini bisa diperhatikan juga karena pusat adat di Onekore itu di kampung Onekore itu, ini karena pendukung juga untuk mendukung pariwisata tadi. Lalu ada beberapa titik di Kabupaten Ende umumnya ini yang belum diperhatikan. Tidak berarti kita mentiadakan yang di luar kota sana boleh, tapi di kasat mata kita ini harus kita perhatikan karena semua elemen masyarakat pariwisata datang duluan di kota ini
Kalau kota sudah jelek, mereka menganggap berasumsi kalau kota jelek apalagi di luar kota. Don Wajo mengatakan dalam pembicaraan tahun sebelumnya bahwa akan dilaksanakan tahun 2022. Saat ini masyarakat hanya menunggu kira-kira kapan dilaksanakan. Don Wajo menambahkan kondisi jalan kampung adat Onekore saat ini sudah pecah-pecah. Dan itu pun dikerjakan sejak zaman Bupati Palunius Domi sehingga ada hot mix dari kampung adat Onekore sampai diputus. Selaku masyarakat, mengharapkan pemerintah Kabupaten Ende melalui rapat koordinasi bersama tokoh adat tolong diperhatikan karena pusat adat di Onekore itu ada di kampung Onekore dan juga sebagai sarana pendukung pariwisata. Tegas Don Bosco Wajo, tokoh adat Onekore. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.